Selanjutnya dalam penetapan strategi global akibat respon terhadap perbedaan budaya. Jadi kalau tadi kita udah ngomong tentang respon terhadap perubahan jarak, ukuran pasar, kali ini dengan budaya, maka kita bisa membuat sebuah matriks yang seperti di hadapan kalian, di mana sumbu X itu akan bicara tentang local responsiveness atau tuntutan yang semakin tinggi sebelah kanan atas produk yang lebih mendekati kebutuhan atau ke permintaan pasar lokal. Jadi ke sebelah sini ini produknya makin spesifik, harus menyesuaikan diri dengan pasar lokal sebagai akibat budaya, dan semakin ke kanan dia lebih moderat atau lebih netral, di mana dia dapat diterima hampir di semua budaya. Apabila tuntutannya rendah untuk diterima di semua budaya, maka dia berada di sebelah kiri. Dan di sumbu Y kita akan dapatkan bahwa global integrasi semakin tinggi makin ke atas, dan integrasi globalnya makin ke bawah makin rendah. Artinya batas-batas wilayah, kesepakatan dan lain sebagainya, komitmen free trade agreement-nya makin tinggi, maka strateginya akan bergerak ke sebelah atas. Sedangkan pada saat kesepakatan perdagangan dan lain sebagainya semakin rendah, maka strateginya berada di sebelah bawah. Maka kita dapat membagi ada 4 strategi. Yang strategi pertama adalah namanya ekspor strategi. Itu biasanya perusahaan yang berfokus pada operasi domestik karena endowment faktornya itu ada di domestik. Faktor yang menentukan dia dapat memproduksi itu ada di domestik. Bahan bakunya ada di domestik. Nah, beberapa negara mungkin dapat menerima produk dia dan menerima atribut produknya dia dengan mudah. Jadi produknya itu gampang sekali diterima pasar, dan biaya ekspor sangat rendah. Nah, maka saat keadaannya seperti ini, sebuah perusahaan akan memilih untuk melakukan ekspor strategi. Saya ambil contoh, misalnya kita bicara tentang batik. Batik itu, kalau kita bilang batik mau kita ekspor ke Vietnam atau kita ekspor ke Thailand, ya batik itu ya batik gitu ya. Dan orang Thailand dengan mudah menerima batik kita tanpa kita harus menyesuaikan batik untuk Thailand gitu. Maka saya akan berpikir bahwa itu local responsiveness-nya rendah, oleh karena itu bisa dong diproduksi di dalam negeri dan saya ekspor ke Thailand. Nah, sebaliknya juga demikian. Pada saat saya berpikir bahwa mengekspor batik ke Thailand itu murah kok, karena global integration-nya mungkin nggak terlalu berpengaruh, biaya ekspor rendah, maka saya akan memilih untuk meletakkan produksi di tempat saya di dalam negeri dan mengekspornya ke luar negeri. Atau saya ingin melihat potensi pasar misalnya di batik saya, tapi untuk pasar di Afrika. Maka saya bisa bicara bahwa saya belum punya zona integrasi ekonomi dengan Afrika, tapi biaya ekspornya rendah. Kalau saya bikin pabrik di sana jadi mahal karena saya nggak ada kesepakatan. Oleh karena itu, strategi yang paling tepat adalah melakukan ekspor strategi. Nah, saya bisa bergerak ke arah multi domestic strategi apabila perusahaan saya tidak unggul dalam operasi domestik. Jadi, endowment faktornya mungkin bukan di dalam negeri. Faktor-faktor produksinya mungkin bukan di dalam negeri. Misalnya, tenaga kerja lebih murah di luar negeri. Pigmen tertentu tersedianya di luar negeri. Maka saya akan memilih strategi untuk melakukan multi domestic strategi. Atau local responsive-nya tinggi karena produk itu dimungkinkan untuk disesuaikan dengan karakter konsumen pasar asing. Jadi artinya pasar asing itu minta produk dengan spesifikasi yang berbeda dengan produk yang kita jual di pasar domestik. Maka kita lebih baik punya multi domestic strategi. Multi domestic strategi itu bicara tentang membuat usaha yang sama di negara yang berbeda. Nah, sekarang kita bergerak ke standardization strategi. Standardization strategi saya bicaranya masih pakai batik lagi. Nah, apa itu standardization strategi? Saat local responsiveness-nya rendah, bahwa barang itu sebetulnya nggak memerlukan adjustment untuk bisa dipakai di semua negara.
nggak memerlukan penyesuaian untuk dipakai di semua negara, maka saya menganggap bahwa barang itu dapat diterima di banyak negara. Dan saat barang itu diperhadapkan dengan global integrasi yang tinggi, integrasi global yang tinggi, maka saya bisa berharap dong menjual barang itu bukan hanya menjual, tapi memproduksi barang itu di luar negeri dengan standar tertentu, standar yang sama. Jadi saya memproduksi batik di Eropa dengan standar Solo, karena kita udah ada kerjasama dengan Eropa yang memudahkan saya melakukan bisnis dan mengoperasikan bisnis di Eropa. Nah, strategi standarisasi ini muncul saat diyakini bahwa nilai produk kita dapat diterima secara global. Nah, kalau kita berhadapan dengan produk yang kita berhadapan dengan pasar yang integrasinya tinggi, tetapi local responsiveness-nya juga tinggi, artinya tuntutan untuk seperti tuntutan konsumen lokalnya kuat, maka saya akan berada di posisi transnational strategy, yaitu bila gimana? Bila saat itu kompetisi globalnya sangat ketat, artinya banyak perusahaan atau banyak produsen bisa menghasilkan batik yang sama gitu ya, dan mereka punya ciri khas sendiri-sendiri, ada batik Vietnam, batik Tiongkok, batik Malaysia, dan batik Indonesia, dan kompetisi globalnya sangat kencang tinggi, dan pasarnya minta spesifik dong produknya. Kalau di Eropa jualannya ya harus bernuansa Eropa misalnya desain batiknya, tapi integrasi pasarnya sudah sangat tinggi sehingga pasar ini jadi pasar yang sangat bebas gitu ya. Maka kita akan memilih transnational strategi, di mana produknya bisa diterima di pasar global tetapi memiliki standar global yang perlu disesuaikan dengan pasar domestik. Jadi ini adalah 4 strategi utama yang terkait dengan respon perbedaan budaya. Selanjutnya, setelah kita lihat strategi itu, maka kita bisa lihat adanya derajat strategi multinasionalisasi. Derajat multinasionalisasi itu ada 3. Yang pertama adalah kalau multinasionalisasinya dilakukan pada unit bisnis individual, misalnya saya ini pabrik batik, lalu kemudian saya mau bikin strategi multinasional, maka strategi itu disebut dengan strategi bisnis saja. Tapi saat saya bicara tentang sebuah kelompok industri, misalnya saya itu punya sebuah kelompok industri otomotif yang lengkap, misalnya seperti Toyota gitu ya, saya bisa memproduksi truk, saya juga memproduksi mobil penumpang, saya juga memproduksi mobil niaga dan lain sebagainya, maka saya menyebutnya itu sebagai strategi korporasi saat Toyota melakukan strategi multinasionalisasi. Dan lebih besar dari itu apabila itu terkait dengan sekumpulan bisnis, misalnya semua bisnis otomotif seperti kumpulan misalnya Toyota, Mazda dan lain sebagainya, dan mereka terhubung dengan ikatan bauran ekuitas atau kesepakatan kontraktual, misalnya Mitsubishi kamu khusus operasi untuk bikin truk ya, sedangkan Toyota untuk bikin mobil penumpang atau mobil perniagaan kecil, lalu nanti dibagi lagi pasarnya dan lain sebagainya. Itu adalah kesepakatan kontraktual, maka itulah yang kita sebut dengan strategi jaringan atau strategi networking. Jadi dia ukurannya lebih besar lagi dalam strategi multinasionalisasi. Itu kira-kira tentang strategi multinasional.